يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Pada kesempatan kali ini kita akan bacakan satu keluarga yang disebut sebagai keluarga Alu Yasir, keluarga Yasir, yang mereka semuanya merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terdiri dari bapaknya Yasir dan istrinya Sumayyah dan anaknya Ammar. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, yang diambil daripada Sirah Ibnu Hisham dan juga Sifatus Safwah, kisah keluarga Yasir, dimulai dari Yasir itu sendiri. Ketika Yasir bersama saudaranya Haris dan Malik yang berasal daripada Yaman, dari Yasir ini daripada Yaman, asalnya dari Yaman, mereka pergi ke Mekah, yang tujuannya tidak seperti orang-orang yang lainnya, tidak seperti kafilah-kafilah dari Yaman yang lainnya, yang mereka ketika pergi ke Mekah tujuannya adalah untuk berdagang. Akan tapi ketiga orang ini, Yasir dan saudara-saudaranya Malik dan Haris, tujuannya adalah untuk mencari saudaranya yang hilang. Entah kemana mereka cari di Mekah, ya, subhanallah. Dan peristiwa inilah yang membuat sejarah berubah tentang Yasir. Ketika mereka mencari saudaranya tidak ketemu di Mekah, akhirnya Malik dan Haris kembali ke kampung halamannya ke Yaman. Sedangkan Yasir, ya, dia terpaut dengan Mekah. Ketika melihat Ka'bah begitu takjubnya dia memutuskan untuk tetap berada di Mekah. Dan inilah yang merubah sejarah hidupnya. Keputusan inilah yang ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kisahnya sampai didengar oleh kaum muslimin hingga yaumil qiyamah. Ikhwan yang dimuliakan oleh ta'ala, ketika dua saudaranya ini kembali ke kampung halamannya ke Yaman, dan Yasir memutuskan untuk menetap di Mekah, ya, yang menjadi permasalahan, Yasir di Mekah adalah sendiri. Dia adalah orang asing yang di Mekah, yang tidak memiliki sanak saudara. Tidak ada suku yang akan melindunginya. Tidak ada kerabat yang akan membelanya. Dan ini merupakan, ya, sesuatu yang penting ketika di Mekah. Ketika di Jazirah Arab, ketika mereka tidak memiliki suku yang akan membelanya, ya, maka Yasir, ya, mulailah mendatangi Bani Mahzun, ya, mendatangi Bani Mahzun dan bersahabat dengan seorang yang bernama Abu Hudzaifah Ibnul Mughirah Al-Mahzumi. Jadi Yasir, ya, mengadakan, yakni menjadi sekutu Abu Hudzaifah Ibnul Mughirah. Dia dibawa suku daripada Bani Mahzun, subhanallah. Dan Abu Hudzaifah ini yang menjamin Yasir ini, karena dia sendiri tidak memiliki kerabat, ya, melihat bagaimana keindahan akhlak Yasir. Ra'a Abu Hudzaifah fi Yasirin min karimis syama'il wa nabilil khasail. Dan Abu Hudzaifah melihat bagaimana keindahan akhlak Yasir sebelum Islam, ya. Ma habbabahu ilaihi, yang menyebabkan Abu Hudzaifah percaya kepada Yasir dan menyukainya, ya. Fazawwajahu min amatin lahu tud'a Sumayyah bintah Khibat. Dan ini yang menyebabkan Abu Hudzaifah menikahkan budaknya, ya, yang bernama Sumayyah bintu Khibat dengan Yasir, karena melihat bagaimana keindahan akhlak Yasir dan bagaimana amanahnya, ya. Dia percaya kepada Yasir, maka dinikahkanlah budaknya, yakni budak Abu Hudzaifah bernama Sumayyah, yang nantinya dia akan menjadi syahidah pertama dalam umat ini, menjadi martir pertama Islam, Sumayyah, subhanallah. Maka menikahlah mereka.
Fakana awwala samarati hadha zawad gulamun fariha bil abawani a'damal farah. Dari hasil pernikahan mereka lahirlah seseorang bayi yang membahagiakan kedua pasangan ini, ya, yang mereka beri nama Ammar. Dan ini menjadi kisah sahabat yang akan kita bacakan pada kesempatan kali ini. Wa qad tada'afat farhatuhum bihi khina hararahu Abu Hudzaifah wa a'taqa raqabatah. Dan semakin menambah kebahagiaan mereka ketika lahirnya Ammar, dan juga Abu Hudzaifah membebaskan, ya, budaknya Sumayyah tadi. Jadilah Sumayyah, ya, seorang merdeka, tapi tetap mereka berada, ya, pada perlindungan Bani Mahzum, ya. Asatil usra fi kanafi Bani Mahzun aisyatan hani'atan radiyatan. Mereka berada di bawah perlindungan Bani Mahzum, ya, dan mereka hidup dalam keadaan tenang, damai, samarah, ya, sakinah, mawaddah warahmah. Wa ja'alatil ayyamu tandi was-sununu tamur. Hari demi hari berganti, tahun demi tahun berlangsung. Faida biyasirin wa Sumayyah yakduani syaikhaini mu'ammaraini. Hari demi hari berlalu, tahun demi tahun berganti, ya. Tentunya dua pasangan ini yang awalnya pasangan muda menjadi pasangan tua. Yasir menjadi tua dan istrinya Sumayyah pun menjadi seorang yang tua. Sedangkan anaknya, ya, Ammar menjadi seorang pemuda, yang memiliki akhlak yang mulia, subhanallah. Dididik oleh kedua orang tua yang soleh, Yasir dan Sumayyah. Tsumma asraqatil ardu binuri rabbiha. Kemudian setelah itu bersinarlah sinar Rabb Allah Ta'ala di Jazirah Arabia, di Makkah, ketika Rasulullah SAW diutus. Dan Rasulullah SAW sudah mulai menyebarkan risalah Islam. Wan basaqa min bitahi Makkah diyaun ghamarul kauna bil khairi wal birri. Subhanallah. Dan di Makkah waktu itu, ya, mulailah cahaya kebenaran menyebar dengan membawa kebaikan dan keadilan. Falaqad qama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ummi yasda'u bi risalati rabbi. Dan Rasulullah SAW mulai mendakwakan risalah Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yundiru qaumahu wa yubassiruhum. Yang mana Rasulullah sudah mulai memperingatkan kaumnya dan juga memberikan kabar-kabar gembira tentang negeri akhirat, ya, memperingatkan kepada mereka tentang sisaan orang-orang yang mereka kufur kepada Rabbnya Allah tabaraka wa taala. Wa yad'uhum ila ma fihi izzud dunya wa sa'adatul akhirah. Dan Rasulullah menyeru kepada kaumnya kepada, ya, kemuliaan dunia dan juga kemuliaan akhirat. Inilah dakwah Rasulullah SAW. Dan kabar tentang seorang pemuda dari Bani Hashim, ya, yang membawa risalah kenabian ini sampailah kepada Yasir, ya, kepada Ammar, anaknya Yasir. Subhanallah. Dan dia mulai tertarik dengan apa-apa yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad berupa Quran. Akan tapi yang dia dengar Quran ini ucapan-ucapan orang-orang, ya. Dan dia berkata kepada dirinya, sungguh celaka engkau Yasir, Ammar. Orang itu sekarang ada di Mekah. Kenapa engkau tidak langsung menjumpainya, mendengar apa-apa yang datang daripadanya, yang dia katakan sebagai wahyu dari Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian ikhwan yang dimuliakan taala, madu Ammarun ibnu Yasir min sa'atihi ila daril Arqam bin ibni Abil Arqam. Maka ketika itu juga Ammar bin Yasir ini segera menuju rumah Darul Arqam ibni Abil Arqam, ya, di Darul Arqam. Inilah rumah, ya, di Mekah yang dijadikan sebagai Islamic Center waktu itu, sebagai pusat daripada dakwah Islam, ya. Wa hunaka sa'ida bi liqa'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana Ammar bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu gembiranya pertemuan pertama bersama Rasulullah. Wa sami'a min qawlihi ma hazza fuadahu hazzan. Dan dia mendengarkan apa-apa yang keluar daripada lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mulia berupa Quran, yang membuat hatinya menjadi begitu senangnya, begitu
sejuknya. Wa amin hadihi ma'atra'a qalbuhu hikmatan wa nuran. Fa basata yadahu lahu wa qala, maka ketika itu segera Ammar ya mengulurkan tangannya dan mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu annaka abduhu wa rasuluhu. Subhanallah. Jadilah Ammar ya menjadi seorang muslim dan termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk golongan pertama, generasi pertama ya yang memeluk Islam, yang mana di waktu itu tidak ada seantero jagat ini yang masuk Islam kecuali mereka. Subhanallah. Tawajjah Ammar bin Yasir ila ummihi Sumayyah. Setelah dia memeluk Islam, subhanallah. Inilah ikhwah jiwa dakwah. Ya. Dia tidak ingin kemuliaan Islam itu pada dirinya sendiri. Dia ingin dakwakan kepada keluarganya. Maka dia menuju kepada uminya. Dia menemui Sumayyah, ya, dan mengkhabarkan mendakwakan Islam. Fama asra'a anis tajabat li da'watihi. Maka Sumayyah segera memenuhi dakwah tersebut, ya. Hatta la ka'annaha ma'ahu ala mau'id, seolah-olah antara mereka, anaknya Ammar dan ibunya Sumayyah sudah ada janji untuk masuk Islam, seolah-olah. Karena begitu cepatnya Sumayyah menerima Islam, menerima dakwah anaknya Ammar. Subhanallah. Summa taja ila abihi Yasir. Setelah dia mengislamkan ibunya. Ini anak yang soleh, ikhwah, ya. Dia segera mendatangi bapaknya Yasir. Fada'ahu ila ma da'a ilahi ummi. Dia mendakwakan apa-apa yang didakwakan kepada umminya. Dia katakan apa-apa yang dikatakan kepada umminya. Dia ajak bapaknya ini untuk memeluk Islam. Falam yakun abuhu aqalla istijaba min ummihi. Dan bapaknya ini tidak kalah cepatnya, ya, memenuhi dakwah Islam. Subhanallah. Begitu mudahnya Ammar mendakwahkan Islam kepada kedua orang tuanya. Fandamma ila mauqibi nuri bi islami hadhil usra. Maka jadilah keluarga ini satu keluarga, semuanya Islam. Ammar, Yasir dan Sumayyah. Subhanallah. Jadilah mereka bintang-bintang, ya, di waktu itu. Keluarga yang semuanya dalamnya memeluk Islam. Subhanallah. Wa sayadullu kadzalika bi idznillah hatta yarisallahu al-arda wa man 'alaiha. Naam. Kemudian setelah itu tara khayb khabar islamin nafar salasa ila Bani Mahzum. Subhanallah. Dan tidak hanya itu, ikhwah, kegembiraan mereka tidak lama. Ketika Bani Mahzum, ya, yang mengayomi mereka, ya, yang menjadi sekutu mereka, mendengar keislaman ketiga orang ini, yang satu keluarga ini, fastasautu ghadaban, mereka menjadi murka, wa tamayyazu ghaidan, dan mereka menjadi marah, wa aqsamu liyaruddunhum, dan mereka bersumpah, Bani Mahzum, mereka bersumpah untuk mengeluarkan mereka dari bara Islam. Aula yuridunnahum mawaridal halaka, atau kalau tidak bisa maka akan memberikan kebinasaan kepada tiga orang ini. Subhanallah. Faja'alu ya'khuduna al-abawaini wa fatahuma ila Batuha'i Makkah. Mulailah mereka, ya, melancarkan misi mereka. Ketiga orang ini, satu keluarga ini dipaksa untuk keluar dari bara Islam, dan mereka tetap kokoh dalam akidah mereka. Akhirnya tiga orang ini, bapak, ibu dan anak ini, diseret ke padang pasir yang ada di Mekah, ya, di tengah hari, yang mana siang hari di Mekah di padang pasir itu bagaikan berada di tungku-tungku besi. Subhanallah. Wa yulbisunahum duru al-hadidi. Mereka dipakaikan baju-baju besi, dipanggang di tengah padang pasir. Wa yasharunahum bi asyiatis syam, dan mereka, ya, di terik padang pasir. Subhanallah, ya. Wa yamna'una anhumul ma', mereka tidak diberikan air. Wa yata'aqabuna alaihim bid-darbi. Tidak hanya itu, ikhwah, mereka dipanggang, diberikan baju besi, ya, dijemur di tengah hari, dan tidak hanya itu, mereka dipukuli. Ya, inilah apa-apa yang mereka dapatkan daripada siksaan kaum kafir Quraisy. Mereka menerima ini untuk mempertahankan akidah, untuk mempertahankan hidayah. Subhanallah.
hatta idza jaffat minhumul khuluqu, sampai ketika kerongkongan-kerongkongan mereka menjadi kering. Wa yabisatil uruqu, dan nadi-nadi mereka menjadi keras. Wa tasaqqaqatil juludu, dan ketika kulit-kulit mereka menjadi pecah-pecah. Wa salatil dima'u, dan keluar darah, ya, yang mengalir tubuh-tubuh mereka. Tarakuhum, mereka ditinggalkan di tengah padang pasir, ya. Ketika mereka sudah mulai pingsan-pingsan, mereka tinggal, yang mana keesokan harinya mereka Bani Mahzun mendatangi mereka lagi, memaksa mereka untuk keluar daripada Islam. Subhanallah. Fahazza fi nafsihi annahu la yamliku lahum quwwatan wala nasra. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati mereka, melewati keluarga Yasir ini dengan apa-apa yang mereka dapatkan daripada siksaan orang-orang kafir Quraisy, ya, dan Rasulullah tidak memiliki apa-apa kekuatan untuk menolong mereka, ya. Waktu itu kaum muslimin dalam kondisi lemah. Waqafa alaihim, maka Rasulullah datang mendatangi mereka. Waqal, maka Rasulullah berkata, bersabda kepada keluarga Yasir, Sabrun ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, karena sesungguhnya, ya, tempat kalian nanti adalah surga. Maka ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahadatin nufusul mu'addabah, ya, maka jiwa-jiwa mereka yang diadab ini, yang disiksa ini, menjadi segar kembali. Wa qarratil uyunus syakhisah, dan mata-mata mereka mulai menjadi berbinar kembali, ya. Wa anatil wujuhul makdudata ibtisamah radiyah, dan wajah-wajah mereka mulai, ya, mengadakan ke atas langit, dan mereka mulai tersenyum dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa surga untuk mereka. Lam yutirul amru bis sahikhainil kabiraini, akan tetapi, ya, tidak lama setelah itu, ya, umur daripada dua orang tua ini, Yasir dan Sumayyah, ya. Amma Sumayyah ikhwah, adapun Sumayyah, kisah tentang syahidnya Sumayyah. Famarra biha Abu Jahal, Abu Jahal pernah melewati dia. Wahiyatu adzabah, dan dia diadab, ya, disiksa Sumayyah ini. Fasatamaha, maka, ya, Abu Jahal ini mencelahnya, memaki-makinya. Subhanallah. Dan Sumayyah tidak bergeming pun, Sumayyah tidak menoleh sedikit pun kepada Abu Jahal, dan ini membuat Abu Jahal semakin marah. Fajarroda ramkhahu, maka Abu Jahal mengambil romhnya, yakni tombak kecilnya, ya. Wa ta'anaha bihi fi asfali batniha, dan tombak tersebut oleh Abu Jahal ditusukkan di bawah perut Sumayyah. Fa kharajatil kharbatar rumhi min dhahriha, maka tembuslah sampai di belakang punggungnya. Jadilah Sumayyah syahidah pertama, ya. Subhanallah. Fakanat awwala man istushhida fil Islam, jadilah dia seorang syahidah yang pertama dalam Islam ini. Wa hasbuha bidzalika rifqatan wa majadah, dan itu merupakan kemuliaan dia, ya, menjadi seorang pertama menjadi syuhada dalam agama ini. Wa amma Yasir, adapun bapaknya Yasir, ya, famata tahta tadibi, sebagaimana istrinya meninggal dalam kondisi teraniaya, dalam kondisi disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan ketika akhir hayatnya, di akhir penghujung daripada kehidupannya, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini yang keluar daripada mulut Yasir, ya. Subhanallah. Istadal ada ala Ammar ba'da istishadi abawaihi. Ketika meninggal, ketika syahidnya kedua bapak ibunya, kedua orang tuanya, bapak dan ibunya, ya, semakin bertambah penyiksaan yang diberikan kepada Ammar, ya. Walaqad jawaza jalladuhu fi ta'dibihi kull haddin, dan penyiksaan ini melebihi batas ambang daripada kemanusiaan, ya. Wa fi dzati yaumin aqbala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kasifan hazinan khajila. Suatu hari Ammar ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sangat bersedih, menundukkan kepalanya, ya. Wa qad hawala an yandura ila nabi wa an yamla'a ainahu minhu falam yastati, dan dia berusaha untuk, ya, mengangkat kepalanya kepada Nabi, dan dia tidak sanggup, ya, karena begitu sedihnya.
Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepadanya, melihat kondisi Ammar seperti ini, Rasulullah bertanya kepada Ammar, "Ma wara'aka ya Ammar?" Apa yang terjadi padamu wahai Ammar? Ya. Maka berkata Ammar menceritakan apa-apa yang dialaminya. "Sarrun mustatirun ya Rasulullah." Semakin buruk dan semakin buruk wahai Rasulullah. Faqala, "Wa ma dzaka?" Maka Rasulullah bersabda, "Apa itu wahai Ammar?" Faqala, "Udhibtu amsi." Kemarin aku diadab lagi wahai Rasulullah. "Hatta nalani minal juhdi wad durri." Sampai aku mengalami kepayahan, ya, sampai aku tidak kuat lagi. "Malau nazala bijabalin la sadda'ahu." Kalaulah adab itu, kalaulah siksaan itu diberikan kepada gunung, maka gunung itu akan pecah. Gunung itu akan terbelah. "Summa inna a'da Allahi lam yaktafu bima arraduni." Kemudian mereka musuh-musuh Allah itu, ya, mereka tidak selesai sampai di situ aja. Mereka tidak hanya memanggangku, ya, akan tapi fa'ahraku jasadi bin nari, mereka membakar jasadku ini dengan api. Subhanallah, inilah ya yang dialami Ammar untuk mempertahankan akidah yang sahihah ini. Subhanallah. Wa mazalu yurgimunani al-naili mink, dan mereka terus memaksa aku untuk mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk wahai Rasulullah, ya, dan mereka memaksa aku untuk menyebut Tuhan-Tuhan mereka. Subhanallah. Summa akhadha yansikhu nasijan yuqatti'ul qulub. Kemudian ini yang membuat aku tidak sanggup. Akhirnya Ammar mengeluarkan kata-kata, ya, dalam bentuk yang tidak pantas kepada Rasulullah SAW, karena siksaan yang dia alami, ya, dia sudah tidak sanggup lagi, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Wa kaifa tajidu qalbaka ya Ammar?" Bagaimana dalam hatimu wahai Ammar? Faqala, "Ajiduhu mutmainnan ya Rasulullah." Aku dapatkan dalam hatiku beriman ya Rasulullah, ya. Walaupun aku mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, tapi hatiku beriman dalam keimanan wahai Rasulullah. Maka turunlah, ya, satu ayat untuk Ammar dalam surah An-Nahl ayat ke-106. Allah Ta'ala firman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi." Barang siapa yang berkufur, ya, setelah beriman, kecuali orang-orang yang illa man ukriha, kecuali orang-orang yang dipaksa, ya, wa qalbuhu mutmain, dan hatinya beriman, hatinya tentram dengan keimanan, ya, bil imani walakin man saraha bil kufri, akan tapi barang siapa yang mereka hatinya senang dengan kekufuran setelah beriman, ya, fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adabun adim, maka baginya murka Allah bagi orang-orang yang mereka kufur, ya, setelah mereka beriman, maka bagi mereka adalah murka Allah dan bagi mereka adalah adab yang pedih. Subhanallah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Ammar, "La alaika," tidak masalah bagimu wahai Ammar. Apa yang kau ucapkan kemari itu tidak efek bagimu. "Wa in adu ila misliha," kalau mereka mengulangi lagi penyiksaan seperti itu, "Fa'ud ila misli ma qulta," katakan sebagaimana yang engkau katakan kemarin. Subhanallah, ya. Ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala, walamma adina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi bil hijrah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk hijrah, ya, ke Madinah, kana Ammar ibnu Yasir fi tali'ati min man hajar ilaiha firaran bidini, maka Ammar pun hijrah untuk menyelamatkan agama ke Madinah, ya, bersama orang-orang kaum muslim yang lainnya, ya, kaum muhajirin. Fama in balagha Quba, ketika mereka sampai di tempat namanya Quba, ya, yang dekat dengan Madinah, haitsu yanzilul muhajiruna hatta da'ahum ila bina'i masjid, maka Ammar ini meminta kepada sahabat-sahabat yang lainnya, kaum muslim yang lainnya, meminta mereka untuk sama-sama membangun masjid, disebut Masjid Quba, ya, yuqimuna fihi shalah fastajabu li talabihi, yang mana masjid ini digunakan untuk salat, dan mereka para sahabat, ya, setuju dengan pendapat Ammar. Fakana al-masjidul ladzi aqamahu Ammar ibnu Yasir awwala masjidin bunya fil Islam, maka jadilah, ya, masjid yang ini merupakan ide Ammar menjadi masjid pertama yang dibangun dalam Islam ini, Masjid Quba. Ini masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada
Allah Subhanahu wa taala, masjid yang dibangun oleh kaum Muhajirin pertama kali atas ide Ammar ibn Yasir. Naam. Kemudian walamma hajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Ketika Rasulullah juga hijrah ke Madinah, ya. Maka ini membuat Ammar begitu gembiranya. Wa farika bihi farahal habibi bihabibihi. Kegembiraan dia sambut Rasulullah sebagaimana seorang kekasih menyambut kekasihnya, ya. Walazamahu mulazamatal khadidi li khadinihi. Dan dia selalu berusaha untuk dekat dengan Rasulullah, bermulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka jadilah Ammar sahabat setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan ketika perang Badar, ikhwah yang dimuliakan Allah taala, qatala Ammaru tahta rayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qitala sujaan. Maka Ammar ini berperang, ya, sebagaimana seorang pemberani yang sejati, ya. Wa kana muslimul wahid alladhi khada hadhil ma'raka wa abahu mu'minan syahidani, ya. Dan dialah orang pertama yang menuju ke medan perang, yang mana bapaknya dan ibunya menjadi syahid, dua-duanya syahid. Dia anak pertama yang bapak ibunya syahid, yang menerjang barisan lawan di perang Badar. Walamma lahiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jiwari rabbih wartadda aksarul arabi anil islami kana lahu fi yaumil yamamah mauqifun mashhurun mabrurun. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya, dan mulailah orang-orang Arab di Jazirah Arabia mulai murtad, keluar daripada Islam ketika Rasulullah SAW meninggal, ya, di era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka di antara peperangan-peperangan, ya, untuk memerangi orang-orang yang murtad, ini perang Yamamah, ya, perang Yamamah, perang besar, ya, untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab. Dan tentunya dalam perang ini Ammar memiliki peran yang begitu hebatnya, ya. Dzalika annahu khina istaharral qatlu fi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam perang Yamamah ini banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang gugur. Dan di antara mereka para khufat, para penghafal Quran, ya, yang gugur di perang Yamamah. Wa ja'atil mununu tatakhattafu hafadal Quran. Dan peperangan ini menyebabkan banyak gugurnya, syahidnya, ya, penghafal Quran yang waktu itu Quran masih belum dikumpulkan, ya. Wa zulzilatil ardu tahta aqdamil muslimin. Dan seolah-olah, ya, gugurnya para penghafal Quran ini seolah-olah ini merupakan zilzal, ya, ini merupakan gempa bagi kaum muslimin ketika gugurnya para penghafal Quran. Subhanallah. Inda dzalika waqafa Ammar ibn Yasir ala sakhratin musrifatin. Ketika itu Ammar bin Yasir berdiri di atas batu, ya. Waqad quti'at udunuhu. Dan terputus, hampir terputus telinganya, ya. Sudah tinggal sedikit lagi putusnya, subhanallah. Wa baqiyat aliqatan bi ra'sihi. Dan menempel di kepalanya. Ya ma'syaral muslimin, dia berkata kepada kaum muslimin, ya ma'syaral muslimin, aminal jannati tafirrun. Apakah kalian akan pergi daripada surga? Apakah kalian akan meninggalkan surga ini? Inilah surga, ya. Ketika perang Yamamah, di mana kaum muslimin, ya, terdesak, ya, dan orang-orang pasukan daripada Musailamah Al-Kadzab, ya, sudah berada di atas angin, maka berkatalah Ammar bin Yasir, wahai kaum muslimin, apakah kalian akan meninggalkan surga? Apakah kalian akan pergi meninggalkan surga ini? Ilayya, kesinilah, ya ma'syaral muslimin, subhanallah, ya. Ini diantara motivasi Ammar bin Yasir memompa semangat juang kaum muslimin yang nantinya kelak mereka akan berhasil, ya, mereka berhasil, ya, memadamkan, ya, daripada peperangan Musailamah Al-Kadzab, ya, nabi palsu ini. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di era khilafah Umar bin Khattab Al-Faruq, ya, menjadi khalifah, maka Ammar ini diangkat menjadi gubernur di Kufah. Diangkat menjadi gubernur di Kufah, ya. Wa ja'alahu ma'ahu Abdullah ibn Mas'ud. Dan juga dia bersama Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud sebagai wazirnya, sebagai menterinya, pembantunya. Wa kataba ila ahliha.
Dan Umar ini menulis surat kepada penduduk Kufah yang isinya amma ba'du fa inni qad ba'astu ilaikum ammaron amiron. Wahai penduduk Kufah, sungguh aku telah mengirim kepada kalian Ammar bin Yasir sebagai amir kalian, sebagai gubernur kalian. Wa Abdullah bin Mas'ud mualliman wa waziran. Dan aku kirim juga bersamanya Abdullah bin Mas'ud sebagai wazir dan juga sebagai guru, ya, sebagai mufti kalian, sebagai guru kalian. Wa huma min nujabai ashabi nabiyyikum Muhammad. Dan dua orang ini, kata Umar, ya, merupakan dua orang mulia yang menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka itu bukan orang sembarangan. Mereka itu sahabat Nabi yang mulia SAW. Fasma'u lahuma, maka patuhilah dua orang ini. Waqtadu bihima, dan ikuti apa-apa perintah dua orang ini. Ya. Kemudian tidak lama Ammar ini menjadi gubernur. Ya. Dan Umar mencopot dia menjadi gubernur. Subhanallah. Summa inna Umar badalahu fa'aksahu anil imarah falamma laqiyahu qala lahu. Ya, ketika Umar mencopot Ammar jadi gubernur, pernah Umar bertemu dengan Ammar, ya. Dia berkata kepada Ammar, asa akama fa'altuhu ma'aka ya Ammar, wahai Ammar, apakah aku berbuat buruk kepadamu ketika aku copot jabatanmu menjadi gubernur di Kufah? Faqala, maka berkata Ammar bin Yasir, wallahi laqad sa'atni al-imarah aksara mimma sa'ani al-iksa'u anha. Demi Allah, sungguh engkau jadikan aku sebagai gubernur itu lebih buruk daripada engkau copot aku sebagai gubernur. Subhanallah. Sungguh jabatan, ya, yang diberikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah itu bukan atas kehendak mereka, ya. Mereka tidak menginginkan jabatan-jabatan dunia, ya. Dan perkataan Ammar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an menunjukkan bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak haus dengan dunia, ya. Sungguh, kata Ammar, sungguh ketika engkau berikan aku tanggung jawab berupa jabatan, itu lebih buruk, ya, lebih aku tidak sukai daripada engkau mencopotku menjadi gubernur di Kufah radhiyallahu anhu. Semoga Allah taala meridhai Ammar, dan semoga Allah Ta'ala meridai bapaknya Yasir, dan semoga Allah Ta'ala meridai ibunya Sumayyah. Inilah satu keluarga, ya, yang merupakan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yang bagaimana mereka, ya, curahkan jiwa mereka, raga mereka, harta mereka untuk Islam, untuk mempertahankan akidah yang sahihah ini. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita, ya. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang mengikuti mereka, ya, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.